Lu dari pagi belum pulang-pulang, Be? Belum. Gak takut tipis pantat lu? Tebel juga gak laku dijual, Tung. Iya, lagian siapa yang mau beli pantat, PA? Sekarang mau kemana lu? Ke warung. Kebetulan gue nitip dah, Tung. Beli udun sama kopi. Tambahin tapi sama lu ya, duit gue kurang. Ya udah sini. Gila lu anjir, 1.000 doang mana cukup. Kata gue juga tambahin sama lu, Tung. Duit gue tinggal segitu lagi. Kayak gini mah bukan patungan, sama aja gue yang beli sendiri. Iya, ntar pokoknya gue ganti dah. Sekalian ntar ada yang mau gue omongin, Tung. Ngomongin apa, mau ngegibah lu? Kagak lah anjir. Ngegibah gak jelas, ngapain? Ngomong-ngomong si Bacang mana, Tung? Main sama ceweknya. Alah tuh bocah ngebocin aja bisanya. Telepon aja kali ya. Emang mau ngapain sih, Be? Kayak yang penting banget lu. Gini, Tung. Lu bosan gak sih hidup kayak gini-gini terus? Nganggur gak jelas anjir. Jalan-jalan gak ada tujuan. Nyari kerja susah. Ya mau gimana lagi? Kalau harus bilang mah sama, gue juga bosen. Emang kenapa, Be? Ada bisnis atau apa nih? Kagak, Tung. Gue ada rencana nih. Daripada kita jalan-jalan gak jelas. Gimana kalau kita jalan yang bermanfaat gitu? Jalan kaki ke Mekah kan seru, Tung. Ibadah lagi. Ngaco dah lu, Be. Gabut dikit ngajak jalan ke Mekah. Serius gue, Tung. Gimana lu mau gak? Setidaknya kita kalau gak berduit ya kita beriman, Tung. Jalan juga kita harus punya duit, PA. Emangnya kita jalan gak perlu makan? Kita bawa bekal yang kita punya aja. Percaya dah kalau kita serius sama niat yang kuat. Gue yakin lancar kita jalan ke sana. Sama siapa aja ke sana? Si Bacang tahu dah ikut atau enggak. Tapi dia tadi udah gue telepon sih, suruh dia kemari. Kayaknya dia pasti ngikut-ngikut aja sih, Be, kalau sama kita. Udah bentar gue ke warung dulu. Sama apa lagi? Kopinya 3 deh, Bu. Ini aja. Iya itu aja. Buset si Wiwin. Kuat bener dah lu manggul galon. Udah biasa dia mah, Tung. Emang tenaganya kayak laki. Gak ngerti Bu juga. Lu Tung, sendiri aja. Si Abe mana si Abe? Kebiasaan dah lu, Win. Setiap gue kesini yang ditanyain si Abe mulu. Kali-kali tanyain yang lain, kek. Dia ada di sana ya? Dari pagi juga di sana dia. Bukannya ngasih tahu gua sih lu. Udah sana simpen dulu galonnya. Lu ada di sini, Tung. Baru gue mau ke Gardu. Iya, tadi gue juga dari sana, Cang. Cuman gue beli kopi dulu ini. Si Abe tadi telepon, Tung. Ngajak jalan kaki ke Mekah. Stres kali dia ya. Tahu, gue juga heran. Pagi-pagi gue juga ditelepon kayak gitu. Emang serius, Tung? Kita obrolin di sana aja deh, Cang. Biar jelas sama si Abe. Emang siapa yang mau ke Mekah? Kita Bu rencana mau jalan kaki ke Mekah. Hah? Jalan kaki ke Mekah? Gak salah denger. Kita masih rencana, Bu. Gak tahu jadi atau enggaknya mah. Ya udah deh, Bu. Kita pergi dulu. Jalan kaki ke Mekah? Ampun dah. Ada-ada aja. Kenapa, Mak? Itu mereka mau jalan kaki ke Mekah. Ya elah, cuma jalan kaki ke sawah juga. Pakai bilang-bilang dulu. Gak jelas dah mereka. Lu mau gak, Cang? Kalau lu gak mau berarti gue sama si Utung aja berdua. Emang berapa hari sih nyampe ke sana? Gak nyampe setahun juga nyampe kali. Apalagi kalau kita gak banyak berhenti. Buset, setahun jalan kaki. Mati gak kita kira-kira? Ya kita gak terus-terusan jalan anjir. Ada istirahatnya juga kali. Gini, Cang, bayangin. Dengan usia muda seperti kita ini, udah haji. Masya Allah banget kan, bener gak, Tung? Iya. Pulang-pulang dari sana, lu, Cang, udah dipanggil Haji Bacang. Dan lu juga Haji Utung. Beuh. Kita harus nyebrang berapa laut anjir? Gue gak bisa berenang. Bego dah lu, Cang. Nyebrang lautnya mah kita naik kapal anjir. Iya kali harus berenang. Mau mati lu dimakan hiu. Iya ngaco dah lu, Cang. Ongkos buat naik kapal mah gue ada, tenang aja. Jalan santai aja kita sambil menikmati perjalanan. Siapin bakal aja lu, Cang, buat di perjalanan. Soalnya kita mau jalan jauh nih. Kita ngelewatin berapa negara sih? Nah, Cang, yang pertama kita harus ke Singapura dulu. Lanjut ke Malaysia. Terus ke Thailand. Terus ke India. Lanjut ke Pakistan. Nyampe dah di Arab. Maju lagi, nyampe ke Mekah. Sejengkal doang anjir di map mah. Emang gak ngelewatin Jepang tuh? Ngapain ke Jepang? Bisa sih muter lewat perapatan Tokyo. Ngaco anjir. Gini cuy, pokoknya gue gak ngejanjiin gue ikut. Belum kan gue izin sama orang tua gue, terus sama pacar gue. Ya udah deh lu minta izin dulu, tapi jangan sampai warga tahu dah. Ribet nanti rame. Bisa malu kita kalau gak jadi. Belum ada yang tahu kan rencana kita ini? Paling Bu Ratna tukang warung yang udah tahu. Waduh, si Wiwin tahu gak ya?
Berabe nanti dia kalau mau ikut, tahu sendiri dia selalu ngebet pengen ikut-ikutan sama kita. Bukan sama kita, tapi maunya ngikut sama lu, Pea. Gak mungkin dia ikut, Be. Mikir lagi dia kalau ikut terus jalan kaki ke Mekah. Kayak gak tahu dia aja lu, Cang. Tapi mudah-mudahan aja deh dia gak ikut. Aku gak ngerti deh, Win. Makin hari makin aneh deh si Bacang. Kenapa emangnya pacar lu, Tak? Emangnya lu gak tahu mereka mau pergi, Win? Pergi? Mereka siapa? Yang jelas deh lu. Ya siapa lagi kalau bukan si Abe, si Utung sama si Bacang. Mereka mau pergi tahu jalan kaki ke Mekah. Hah? Jalan kaki ke Mekah? Serius lu? Lah, emangnya si Abe nggak ngasih tahu sama kamu, Win? Kagak. Gue kira mereka mau jalan kaki ke sawah, Tak. Tadi mah gue bilang, ngapain jalan kaki ke sawah harus bilang? Nggak jelas deh. Kapan mereka berangkat? Kok si Abe nggak ngasih tahu gue sih? Parah. Mereka takut lu ikut kali, Win. Emangnya lu ngizinin si Bacang pergi, Tak? Ya kagak, Win. Cuman si Bacang tetap maksa. Aku coba telepon si Abe deh. Halo? Iya, Halloween. Kamu beneran mau jalan kaki ke Mekah? Kamu tahu dari mana, Win? Kok kamu gak ngasih tahu aku sih? Parah. Gini, Win. Tadinya aku juga mau kasih tahu kamu. Terus kenapa? Kamu takut aku ikut? Bukan begitu. Ya terus, aku gak mau tahu. Pokoknya aku ikut, titik. Jangan, Win. Kita ke Mekahnya juga jalan loh, bukan naik pesawat. Gak apa-apa. Mau jalan kek, mau berenang kek, aku ikut. Si Wiwin ya, Be? Iya, anjir. Ngebet pengen ikut dia, suwe dah. Maksudnya teh, si Wiwin anak Bu Ratna. Iya, Om. Tinggalin aja dah, ribet bawa cewek. Yang ada nanti kita jadi repot di jalan. Tapi kasihan juga cuy, dia juga kan teman kita ngehe. Lagian kayaknya teh kalau mau ikut juga gak bakalan diizinin sama Bu Ratnanya juga. Si Om. Dia mah keras kepala, Om. Gak bisa dilarang sama orang tuanya juga. Yang ada ngamuk nendang pintu. Gini aja atuh, sekarang mah saya mau istirahat. Pokoknya kalian atur-atur aja buat keberangkatan kalian besok. Saya mah gak bisa ngelarang kalau masalah ini mah. Kamu mau ikut? Haruslah, Tak. Lu gila apa? Mereka kesananya jalan loh. Kamu mana kuat? Lu jangan ngeremehin gue, Tak. Gini-gini juga fisik gue terlatih. Lihat nih. Apaan sih? Turun-turun. Dengerin gue, Tak. Kita kalau mau pergi jauh setidaknya harus punya basic bela diri. Apalagi mau jalan kaki ke Mekah. Gak semua orang itu baik, Tak. Lu mau kemana, Win? Balik dulu. Persiapan pergi ke Mekah. Kita aman dah kalau surat-surat udah beres mah. Tinggal berangkat aja kita. Besok jangan sampai ketinggalan tuh, Cang. Pas perlu. Iya, tenang aja sih. Gak bakalan lupa gue juga. Lu udah berkemas, Cang? Udah gue mah tadi malam. Kalau lu, Tung? Udah gue juga. Paling tinggal baju doang yang belum gue masukin tas. Kalau kata gue mah jangan banyak-banyak bawa baju sih, Tung. Berat anjir. Iya bener, Tung. Bawa secukupnya aja. Pokoknya abis dipakai langsung dicuci dah. Dibawa jalan juga nanti kering tuh baju. Mending lu bawa tiang jemuran aja, Cang. Tai lu ngaco. Lu aja tuh sekalian gendong mesin cuci. Lu pada gak jelas anjir. Jalan ke Mekah mau ibadah apa mau buka usaha laundry lu? Dadakan amat sih lu pada. Emang persiapan udah matang lu mau jalan kaki ke Mekah? Lu Jan, kayak gak tahu kita ini. Dari dulu juga kan kita kalau mau apa-apa selalu dadakan anjir. Iya, tapi beda cerita lagi kalau ke Mekah mah, Be. Gila lu ah. Mending lu ikut sih, Jan. Gak bisa gua macam, kerja gua. Libur dulu napa sih ah? Kalau libur mah anak bini gua mau dikasih makan apa nanti? Besok berangkatnya berapa sih lu? Malam kayaknya kita gas, Jan. Bukannya pagi kita mau berangkat. Enakan malam kata gua mah. Jadi sebelum siang kita udah nyampe pelabuhan. Pagi juga keburu sih. Atau kalian berangkat habis subuh aja tuh? Lu gak mau anterin kita, Jan? Bukannya gak mau, Tung. Mobil gua mau dipakai besok. Lu sih dadakan amat. Kalau bilangnya dari kemarin-kemarin mah bisa kali. Parah lu anjir. Tapi tenang aja. Nanti gua kasih tambahan dah sedikit buat ongkos-ongkos mah. Banyak juga gak apa-apa, Jan. Banyak mah gak ada ngehe. Kalau gue jadi ke Mekah, kepaksa nih harus bongkar celengan ini. Mak, boleh gak Mak, Win bongkar celengan ini? Dibongkar? Emang udah ada isinya? Perasaan baru juga kemarin Mama beli celengan itu. Emangnya Emak belum pernah isi celengan ini? Celengan-celengan kamu
Masa mama yang isi? Emang buat apa sih? Kamu mau beli apa? Gak pengen beli apa-apa, Mak. Wiwin pengen ikut ke Mekah sama anak-anak. Aduh, kamu ya. Enggak. Kamu pikir jalan ke Mekah bisa nyampe 1 atau 2 hari? Ya gak apa-apa, Mak. Wiwin pengen ikut. Wiwin minta duit dong, Mak. Lagian kalau celengan ayam kamu penuh juga gak bakalan cukup biaya buat jalan ke Mekah, Win. Terus kira-kira harus berapa celengan, Mak? 1 kandang kali. Mak. Ya udah tuh, Mak. Beli lagi celengan yang banyak. Udah sih kamu jangan aneh. Gak usah ikut-ikutan sama mereka. Coba bayangin, Win. Jalan ke Mekah itu bukan jalan yang deket. Belum kamu itu cewek. Di jalan kalau ada apa-apa gimana? Jangan khawatir, Mak. Aku bisa jaga diri. Pokoknya enggak. Mak gak izinin kamu pergi. Gitu aja deh cuy. Pokoknya besok sorry gua gak bisa nganterin. Tenang aja Jan, kita juga ngerti. Gue doain lu pada selamat sampai ke Mekah. Sekarang gue cabut dulu ya. Makasih nih Jan tumpangannya. Iya Tung, sama-sama. Sekarang mah kita balik dulu dah. Lengkapin persiapan kalian. Jangan sampai ada yang ketinggalan besok. Lu mau ke rumah si Utung besok jam berapa, Be? Sebelum subuh dah gua. Oh iya Cang, jangan lupa lu bawa alat kesehatan buat kita. Termasuk vitamin. Dan lu juga Tung, jangan lupa bawa alat-alat masak. Sama tenda buat kita tidur. Alat-alat keamanan mah biar gue yang bawa. Sama bawa kasur juga lu, Tung. Kampret lu anjir, lu aja yang bawa. Abe, lu kok gak bilang-bilang gue sih mau ke Mekah? Perasaan dari dulu juga kita kalau pergi kemana-mana gue selalu ikut. Dengerin gue Win, bukannya gue gak mau ngajak lu. Tapi ini jauh, kamu gak bakalan kuat jalannya juga. Kenapa sih orang-orang selalu ngeremehin gue? Pasti si Utung ya yang ngelarang gue ikut. Parah tuh bocah. Kagak Win, tapi gue sama si Bacang juga yang gak pengen lu ikut. Takutnya nanti pas di tengah-tengah perjalanan lu kenapa-napa lagi. Lah, emangnya lu kira kalian juga jalan ke sana gak bakalan terjadi apa-apa gitu? Ya kan kita mah laki-laki Win. Belum lagi orang tua lu nanti bakalan terus-terusan khawatir. Ya udah kalau kayak gitu, lu bantu bilang sama orang tua gue kalau gue mau ikut. Gila lu, enggak. Yang ada nanti gue lagi yang disalahin sama emak lu. Sekarang tega lu, Be. Sama anak-anak juga parah. Segitunya sama gue. Udah sih Win, lu mah gak usah ikut. Doain aja kita biar selamat. Lu mah cewek, jangan buat orang tua lu khawatir. Sama aja lu, Be. Marah ngeremehin gue. Duh, harus bawa apa lagi ya gua? Takut ada yang lupa. Tung. Jaket tebal kamu masih di jemuran. Jangan ketinggalan tuh. Udah, Pak. Udah Utung masukin. Bekal buat kamu juga tadi udah emak masukin ke dalam tas. Coba tuh kamu cek dulu. Iya, udah ada ini juga. Pokoknya, kamu teh hati-hati, Tung. Tetap kabarin emak sama bapak tiap hari. Jangan lupa sholat. Istirahat yang cukup. Di setiap peristirahatan kamu. Selalu hati-hati. Lihat situasi sekitar. Tenang aja, Pak. Jangan khawatir. Barang-barang kamu awas tuh hilang sama dompet kamu. Bisa repot kamu nanti di mana-mana kalau identitas kamu gak ada. Iya, Pak. Percuma aku, Cang, kalau ngelarang kamu. Pasti ujung-ujungnya juga kamu bakalan berangkat sama mereka. Ya maaf, Tak. Aku juga kan pengen ikut sama anak-anak. Terus besok jadinya kamu berangkat jam berapa? Aku berangkat subuh, Tak. Dari rumahnya si Utung, tapi... Cang, hati-hati ya. Iya, Tak. Kamu juga jaga diri baik-baik di sini. Pokoknya, aku janji bakalan bawa oleh-oleh buat kamu. Oleh-oleh apa? Pasti kurma. Gak mau ah. Di pasar juga banyak. Ya udah tuh, aku bawain unta. Mau nggak? Ah, kamu. Bacang, habis dari sini kamu ke rumah aku dulu ya. Aku udah siapin sesuatu buat kamu. Tapi jangan dibuka sebelum kamu sampai ke Mekah nanti. Sesuatu? Apa itu, Tak? Nanti juga bakal tahu. Tapi inget ya, bukannya kalau udah nyampe Mekah. Apaan sih? Jadi penasaran. Pokoknya kamu harus semangat jalan ke sana. Biar kamu bisa buka itu. Kalau seandainya aku gak nyampe gimana? Kalau gak nyampe, ya jangan dibuka. Kan perjanjiannya kayak gitu. Kamu janji kan? Iya deh, aku janji. Hati-hati. Kalian bertiga harus saling jaga. Jangan egois. Kalian berangkat bersama. Pulang juga harus bersama. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian hati-hati.
Baru juga beberapa kilometer kita jalan. Rasanya udah kayak maraton aja anjir. Iya, Cang. Ini sih bukan hanya perjalanan ke Mekah aja, tapi perjalanan ke rumah sakit. Ah pada cemen lu semua tai. Baru juga setar ini cuma pemanasan. Nanti juga kebiasaan kayak olahragawan. Gua rasa air putih bakal jadi sahabat terbaik di perjalanan ini dah, Tung. Iya bener Be. Walau kaki pegel, tapi hati senang bisa ke Mekah. Anggap aja cuy ini kayak traveling, tapi versi religius dan nyiksa. Tapi serius gak sih? Habis ini kita pensiun dari jalan kaki. Pensiun dong, sekalian lu jadi duta kursi roda Tung. Suwe lu Cang, ngedoain gue lumpuh lu. Bayangin lu pada, Ka'bah lagi nungguin kita ke sana, bawa doa-doa yang pengen kita bisikin langsung depan Baitullah. Bejir dah. Iya Be, sekarang jadi lapar gua. Sebentar lagi nyampe pelabuhan Cang. Habis itu kita makan dari kapal. Oh oke dah. Gua baru sadar cuy, ini kali pertama gua naik kapal, dan kayaknya juga yang terakhir. Kenapa emangnya, Cang? Udah muntah 2 kali gua, isi perut tinggal niat doang. Untung gak nyebur ke laut juga lu, Cang. Apalagi kalau naik kapal kecil lu, guncangannya lebih kencang lagi. Bisa pingsan kayaknya lu Macang. Ini juga pusing pala gua. Sampai udah pindah tempat 5 kali. Dari kursi ke pagar, terus balik lagi. Duduk di lantai salah. Terakhir tadi duduk dekat koper orang gua. Udah nyaman banget tapi malah diusir suwe. Kenapa lu? Disangka copet Cang? Kagak, gua kira itu kursi anjir. Taunya tas isi beras. Ngaco dah lu Cang. Gak takut lu, Cang, pantat lu bisulan nanti. Coba kau lihat 3 bocah itu. Apa kau tahu mereka mau kemana? Aku tidak tahu, bos. Mungkin mereka hanya jalan-jalan saja. Ini target kita selanjutnya, Thor. Kau mau selidiki dulu siapa mereka dan mau kemana. Siap, bos. Itu gampang. Habis itu apa rencana kita selanjutnya? Kita jual ginjalnya ke pasar gelap. Klien kita butuh beberapa ginjal. Pasti dia mau bayar dengan harga tertinggi. Namun sekarang kamu cari tahu dulu siapa mereka. Oke. Akan ku habisi 3 ekor kelinci itu secepatnya. Jangan ku habisi mereka. Aku butuh mereka hidup-hidup. Biar aku periksa dulu kesehatan Dijangnya diam-diam. Kalau aku bawa mereka hidup, gimana kalau mereka teriak-teriak, bos? Dan mungkin bisa banyak orang yang lihat. Aku sudah siapkan rencana yang bagus, Thor. Kita gak ada waktu buat ragu. Bayaran dari klien kita bisa 2-3 kali lipat. Mantap, bos. Dan ingat, kalau gagal, kita bukan hanya kehilangan target, tapi kehilangan uang yang banyak. Ini lama gak sih naik kapal? Gue pengennya jalan kaki anjir bukan mabok laut. Sabar, Cang. Kapal ini sebentar juga nyampe. Udah kelihatan juga tuh kilauan gedung Singapura. Oh, itu gedung Singapura. Gua kira itu lampu-lampu Mekah. Mana ada lu, kocak. Kalian masih semangat kan cuy? Ya semangat lah Tung. Baru juga nyampe Singapura ini. Belum ada apa-apanya perjalanan kita. Setengahnya juga belum. Mekah itu bukan tetangga sebelah anjir. Ini mah jalan kaki lintas benua. Gua kira nyampe Singapura ini udah 70% perjalanan. Ternyata 7% juga belum. Baru juga lo ading screen kedua setelah kapal peri. Tidur di tepi hutan aja malam ini dah. Jangan pinggir jalan lagi. Berisik gue gak bisa tidur. Iya bener, Cang. Biar sejuk anjir. Enak banget kayaknya buat selonjoran kaki. Aman gak sih tidur di hutan? Gue mah takut aja tiba-tiba ada binatang datang ngajak ngobrol. Ngaco lu. Kalau binatang ngajak ngobrol itu tandanya lu udah khusyuk banget. Level nabi. Iya maksud gue takut aja kita diterkam binatang di hutan. Kan konyol anjir. Sebelum tidur di hutan, lu bikin story dulu Tung. Captionnya, perjalanan spiritual di alam tak berdinding. Apaan sih lu tai? Pada gak jelas alay anjir. Win, mereka udah seminggu lebih lo jalan kaki. Gila ya, aku aja ngos-ngosan cuma naik turun tangga. Fisik lu nya aja yang lemah. Kalau gue mah aman-aman aja. Makanya gue pengen ikut sama mereka. Aku tiap hari ngecek posisi mereka, Win. Kadang muncul di tengah hutan, kadang deket jalan tol. Jadi bingung, mereka jalan atau nyasar. Lu lihat dari mana, Tak? Emangnya mereka Sherlock? Bukannya nomor mereka udah pada gak aktif ya?
Sebenarnya aku ngasih alat pelacak lokasi Win ke si Bacang, tapi dia sendiri gak tahu. Aku suruh jangan dulu dibuka sampai ke Mekah nanti. Hah? Serius lu? Terus lu lihat lokasi mereka dari mana, Tak? Dari HP aku, Win. Setidaknya kalau dia gak ada kabar, aku bisa tahu lokasi mereka di mana. Dan sekarang mereka udah di dekat Singapura, perbatasan Malaysia, Win. Singapura? Kayaknya hati gue udah gak bisa diem deh. Makin hari makin pengen nyusul mereka. Kasih tahu gue, Tak, cara lihat lokasi mereka. Abis itu gue mau cari duit buat ongkos ke sana. Dari sininya gue naik pesawat dulu deh sampai nemuin mereka. Kamu mau ngapain sih nyusul mereka? Yang ada nanti mental mereka goyah gara-gara lihat kamu ikut. Gue cuma pengen ikut jalan aja, Tak. Biar bisa ngingetin si Abe minum air putih. Bukan cuma minum kopi sasetan aja. Gak diingetin juga si Abe tauin kalau haus mah pasti minum. Gak kebayang, Tak. Pas gue datang nyusul mereka, si Abe ngomong, Wiwin, lu bener-bener datang buat aku. Abis itu kita pelukan dah. Drama banget. Ini niat ke Mekah atau sinetron sih? Udah jelas-jelas kamu gak diajak. Pokoknya gitu aja, Win. Kasih tahu caranya lihat posisi mereka. Abis itu gue secepatnya deh nyusul. Kalau mau gue gak ngasih duit, gue mau pinjol. Gila lu ya, Win. Gak kerasa ya cuy, kita udah seminggu aja jalan. Besok mungkin kita akan masuk lebih jauh lagi ke Malaysia. Iya Be, gak habis pikir gua. Kita bisa jalan kaki sejauh ini. Menurut gua ini perjalanan yang paling gila sih. Padahal minggu lalu kita ngomongin rencana seperti ini kayak bercanda. Taunya ini beneran terjadi cuy. Dan sekarang kita duduk di tepi hutan di perbatasan negara. Tapi hutan ini enak banget dah. Hening, gelap, sama dingin. Tapi masih ada hangatnya api sama obrolan kita. Sama gak ada suara kendaraan juga anjir. Paling suara monyet sama burung. Takut banget anjir monyet ngambilin makanan kita. Makanan apa? Paling mie instan. Kasih aja mie instan mah Tung. Kalau mintanya sopan mah gua kasih dah. Tapi kalau lompat dari pohon tiba-tiba, ya gua lari. Ngomong-ngomong, gua baru sadar cuy. Kita kayaknya udah makan mie instan tiap malam minggu ini. Iya ya Be. Gila ya. Kayaknya harus dikurangin deh demi ginjal kita. Gua udah ngitung nih. Mie rasa kari 4 kali, rasa soto 2 kali, sama rasa tanah 1 kali. Rasa tanah? Emangnya ada Be? Ada. Kemarin pas gue masak pakai ranting yang gue pungut dari tanah. Ya bagus sih. Tanah juga kan mengandung mineral. Gua takutnya lu jadi manusia super Be. Bisa komunikasi dengan semut. Kocak lu Cang. Gua tidur duluan dah. Mata gua udah protes nih. Sama gue juga. Iya sana lu pada tidur dah. Gue bentar lagi. Suara apa sih? Anjir, itu siapa? Mana badannya gede lagi? Gawat anjir. Halo bos, kali ini aku sudah tahu siapa 3 kelinci itu. Mereka orang Indonesia bos. Hanya anak-anak jalanan yang jalan kaki menuju ke arah Mekah. Oh gitu. Bagus Tora. Jadi mereka hanya orang-orang biasa. Jadi kalau seandainya mereka hilang ataupun mati, gak bakalan ada yang cari. Jadi gimana sekarang bos? Apa langsung aja kita tangkap mereka? Kalau situasi memungkinkan, anggap aja. Tapi ingat, jangan sampai kau habisi mereka. Aku butuh mereka hidup-hidup. Siap bos. Akan kulakukan sesuai rencana Pak bos. Tung, Utung, Bacang, ada orang di sana tinggi besar liatin kita. Serius gua. Hah? Orang? Siapa? Tukang sate? Serius gua anjir. Sekarang langsung berkemas aja dah. Ganti baju kalian pakai baju dinas. Kita pindah tempat aja nyari peristirahatan yang lebih aman dah. Ayo dah buruan. Gua kira tadi binatang anjir. Taunya orang tinggi besar. Rambutnya merah. Serem dah. Mungkin dia hanya pendaki gunung kali. Udah berapa lama dia di situ Be? Kayaknya mah dari tadi sih. Dia gak bergerak. Diam aja merhatiin kita. Makin lama makin ngeri liatnya. Kalau dia tahu kita musafir, gawat cuy. Dia bakalan mikir kalau kita mudah buat dirampok. Kita sebaiknya tenang dulu, jangan panik. Siap siaga aja kita. Kalau dia mendekat mau nyerang kita, lawan aja kita bertiga ini. Tapi kita tahan dulu. Biar kelihatan kita gak takut. Santai aja. Dan jaga jarak. Kita gak tahu niat dia apa. Tapi lo yakin kita bisa ngadepin dia? Gue lebih takut kalau dia buat temen. Atau ada senjata anjir. Tapi kalau seandainya gak ada pilihan lain, kita lari aja. Untuk sekarang kita masih bisa jaga jarak. Semoga aja dia cuma lewat doang. Iya dah, mudah-mudahan aja. Kayaknya sekarang udah aman dah.
Iya, Be. Mungkin bener orang itu hanya lewat doang. Kitanya aja yang panikan. Hahaha. Bikin api unggun lagi gak sih? Dingin banget sumpah. Iya bener. Takut hipotermia gua. Ya bentar, gue nyari kayunya dulu. A rabbit should not roam around at night if it does not want to be eaten by a wolf. Cang, lo ngerti gak apa yang diomongin dia? Kagak gue. Gak tahu bahasa apa itu. Inggris kayaknya. Apa kita lari aja, Tung? Ngeri gua. Badannya aja segede kulkas anjir. Nama gue Taurus. Gua ngerti bahasa kalian. Sebaiknya kalian ikut dengan saya. Atau ku akan dimakan oleh sekumpulan serigala liar. Dengerin gue bang. Kita sudah jalan kaki lebih dari 3.000 km. Sudah banyak yang pernah kita temuin. Dan kita gak pernah takut sedikit pun. Oh. Rupanya kelinci ini sangat pemberani. Tapi bukan kelinci, Bang. Kami manusia yang gak akan kalah sama penjahat modal hoodie lekbong. Apa yang lo inginkan dari kami bang? Kita tak punya apa-apa. Hanya lipatan baju dan sedikit makanan saja di dalam tas kami. Aku ingin kau ikut dengan saya. Atau kalian akan kubuat sadarkan diri di sini. Jangan buang waktu dan tenaga kalian. Percuma. Kita gak mau bang. Dan kita gak bakal biarin lu bawa kita gitu aja. Lu pikir kita bakal pasrah? Kalian berdua mau lawan saya? Badan kalian aja sama lengan saya masih gedean lengan saya. Kita emang kecil, Bang. Tapi niat kita gede. Kita udah jalan jauh dan gak bakalan berhenti cuma gara-gara raksasa macam lu. Bang, orang kayak lu itu cuma gede di badan, kecil di hati. Ya ampun. Drama sekolah nih. Mana bagian nais-naisnya? Cang, gue sikat dulu dari arah kanan. Lu nanti dari arah kiri. Kita putar dia kayak sate. Ayo sini. Kalau kalian mau lawan, api gue gak janji gak ketawa. Oh, ini udah mulai. Kirain pemanasan. Suwe, ini orang bukan sih? Kuat juga anjir. Itu perut atau beton, Cor? Gak ada goyangnya sama sekali. Serius itu pukulan? Saya kira itu angin malam. Anjing. Apalagi ini, pijatan gratis. Utung. Anjir. Sudah saya bilang, biar dia tertidur dan mimpi yang bermuka duluan. Peish, sepertinya bocah itu gak ada di sini. Mungkin dia sudah kabur. Apa kita lanjut cari ke depan, Dax? Wah, udah muak sama semak. Ke depan udah masuk jalan utama. Kalau dia nyeberang sana, susah untuk ditemukan. Ini siapa lagi sih anjir? Apa mereka masih teman-temannya si rambut merah? Heran gua, mereka cari apa sih? Apa emang bener ya cari kita? Kita udah muterin hutan ini, Peish. Takutnya bocah itu minta pertolongan orang-orang? Atau polisi patroli di seberang jalan sana? Jadi sekarang kita gimana, Dax? Sebaiknya kita balik aja. Bilang ke si Taurus kalau bocah itu sudah gak ada di sini. Siap. Bajang. Utung. Woi, lu di mana sih? Kita harus pergi cuy, gawat. Anjir, pada kemana nih bocah? Hah? Tanah ini bekas tubuh yang diseret. Enggak mungkin mereka dibawa. Utung, Bacang, anjir. Tai. Siapa sih tuh orang anjir? Cang, Utung, sorry. Pokoknya gue bakal cari kalian. Tora, kita muterin hutan udah setengah jam, gak ada jejak. Gak ada suara.
Padahal dia agak jauh dari sini. Saya yakin dia lari ke jalan utama. Kami tak bisa ke sana. Takut ada polisi yang patroli. Yaudah, kita bawa dua ini aja. Dan langsung pergi sebelum orang itu ke pemukiman nyari bantuan. Bisa bahaya. Barang mereka gimana, Thor? Ada 3 tas? Ambil semua. Jangan ada yang ketinggalan. Siap, Tora. Ibu mah takut, Win. Dunia di luar sana gak seperti di sini. Tenang aja, Mak. Wiwin bisa jaga diri. Mak inget gak? Aku juara karate tingkat provinsi 2 tahun berturut-turut. Itu kan lawan anak SMA, bukan lawan penjahat beneran. Terus emak lupa. Aku pernah ikut latihan Basarnas waktu liburan semester. Wiwin bisa pasang tenda, cari air dari daun, bahkan CPR. Dia juga bisa ngidupin api pakai batu, Bu. Kayak primitif, tapi waktu itu malah bakar selimutnya sendiri. Itu kan eksperimen gagal, Pak. Pokoknya sekarang aku sudah benar-benar siap. Pokoknya emak jangan khawatir. Emak doain, semoga kamu lancar di jalan. Gak ada apa-apa, gak ada penjahat yang mau macem-macem sama kamu. Terus kirim kabar kalau bisa, Win. Jangan pernah merasa sendiri. Kalau capek, jangan maksa, istirahat yang cukup. Nekat banget sih lu, Win. Segala pengen nyusul mereka, padahal jauh, repot, panas, bisa nyasar. Aku pengen ikut aja, Tak. Cari pengalaman baru. Gak banyak orang punya pengalaman jalan kaki ke Mekah. Iya sih, tapi kenapa kamu gak nunggu kita siap dulu? Emangnya kita semua mau jalan kaki ke Mekah? Bukan gitu. Maksud aku, kita ke Mekahnya secara biasa aja, jangan jalan juga. Ya, gue pengennya sekarang, Tak. Gak bisa entar-entar. Kamu anak ibu yang paling keras kepala, Win, tapi juga yang paling tulus. Ibu doain tiap sujud, semoga kamu sampai dengan selamat dan ketemu mereka. Iya, Mak. Aku pamit ya. Gue titip ibu gua ya. Pokoknya jangan sampai ada yang ngapelin ibu gua. Lu jaga pintu. Kalau ada bapak-bapak pakai motor bebek berhenti depan rumah, usir. Aku berangkat sekarang ya. Mak, Dita. Hati-hati ya, Win. Cang, bangun oi. Kiki tadi mana ini, Tung? Kenapa diikat tangan gua, anjir? Gak tahu gua. Yang jelas kita udah dibawa sama si raksasa itu, disekap di sini. Siapa yang ada di sini, Tung? Gak lihat gua. Berarti dia lolos. Tapi kalau gak berhasil kabur, gua takutnya dia gak selamat, anjir. Kenapa jadi begini sih? Mana sekarang kita gak tahu lagi kita di mana. Rupanya kelinci sudah bangun ya. Selamat datang di Hotel Bintang 1, Pulau Serapis tanpa sarapan bocah kecil. Seseorang yang bisa membuat kalian keluar dari sini hidup-hidup atau tidak sama sekali. Apa maksudnya, Bang? Gua mohon, lepaskan kita, Bang. Kita gak ada masalah sama kalian. Kalian orang baik, disayang teman, banyak yang percaya sama kalian. Kalian mau bebas, gampang. Bawa lebih banyak teman kalian ke sini, yang kuat, yang sehat, biar kami urus. Namun, jika kalian berani lapor macam-macam ke polisi atau orang lain tentang keadaanmu di sini, jangan harap kalian bisa keluar hidup-hidup. Coba pikirkan lagi bocah kecil, sebelum kami mengambil ginjalmu dan membiarkanmu mati pelan-pelan di sini. Saya butuh 10 orang. Jika kalian ingin keluar hidup-hidup, selamat, dan organ tubuh yang lengkap, maka ajar teman-teman kalian ke sini. Tawari mereka pekerjaan yang enak, gaji besar. Saya kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Jika kalian bersedia, nanti akan saya bawakan handphone ke sini. Ginjal? Lu denger kan, Tung? Jadi mereka ingin ngambil ginjal orang secara paksa, termasuk kita. Iya, emang anjing tuh orang. Seandainya kita bawa 10 orang juga,
Kita gak mungkin dibiarin begitu aja. Bisa jadi kita juga dibunuh. Sekarang kita jadi umpan, Tung. Ini pilihan sulit. Lebih baik jadi umpan daripada kita jadi potongan daging kayak di kontainer es. Tenangin dulu, Tung. Jangan gila. Kita gak bisa jebak teman-teman kita datang ke sini. Si Ardi, si Rapi, si Amin, si Unang. Mereka butuh banget pekerjaan. Kalau gue ajak mereka datang ke sini, pasti mereka mau. Enggak, Tung. Enggak. Gue lebih baik mati di sini daripada ngejebak orang-orang buat mati di sini juga. Tung, Bacang, lu pada di mana dah? Gak percaya perjalanan suci bakal kacau seperti ini. Ya Allah, gue gak punya apa-apa lagi nih. Gak ada alat, gak ada arah, tas dibawa, duit gak ada, paspor, KTP, pakaian dibawa si bangsat, anjing dah. Ya Allah, lapar banget gua. Kenapa sih gue gak ikut diculik juga? Minimal kalau diculik kan dapat nasi. Adik. Cari makan ke? Nak makan apa? Roti canai ke? Nasi lemak ke? Roti cengeng. Roti canai lah, bukan cengeng. Adik ni dari Indonesia ke? Iya bang, saya baru nyampe 4 hari yang lalu. Lapar sangat tu nampak. Jomlah saya belanja roti canai. Serius bang, mau beliin. Aduh, makasih bang. Alhamdulillah, hari ini gak makan bungkus nasi basi kayak kemarin. Saya dengar tadi ini namanya roti ceria ya bang? Roti canai dik, bukan ceria. Tapi tengok muka kamu makan, memang ceria betul. Ini pertama kalinya saya kenyang bukan karena mimpi. Tadinya udah benar-benar pasrah bang. Hampir makan plastik saya. Adik ni sebenarnya dari mana? Buat apa datang ke Malaysia? Bang. Saya ini sebenarnya lagi jalan kaki ke Mekah. Hah? Jalan kaki ke Mekah? Dari Indonesia? Iya bang, dari Indonesia. Aduh adik, itu bukan jalan kaki, itu jalan hidup. Jadi kau nak jalan sampai Arab Saudi? Kau ada paspor? Paspor itu yang warna hijau kan bang? Ya Allah, kau ni memang lain. Tapi jujurlah saya kagum juga. Tapi sayang kau juga gak kelihatan macam orang baru keluar dari hutan rimba. Jadi bang, sebenarnya paspor saya ada di dalam tas. Beserta duit receh buat jajan di Mekah hilang bang. Dibawa penjahat. Beserta 2 teman saya ikut diculik juga bang. Diculik? Apa? Serius kau ni? Iya bang. Jadi waktu nyebrang ke Malaysia, saya sempat istirahat di pinggir hutan. Tiba-tiba ada orang aneh badannya besar bang, kayak gorila. Setelah itu teman saya hilang waktu saya mau ambil kayu bakar. Ya ampun, jadi kau sendirian lepas tu tak buat laporan polis? Gak bisa bang, saya gak ada HP, gak ada duit, gak bisa bahasa sini. Satu-satunya yang ngerti ya abang sendiri. Masya Allah, ini dah serius. Kau yakin kawan kau tu masih hidup? Saya gak tahu bang. Tapi saya harus cari teman saya itu. Kalaupun mereka udah mati, setidaknya saya harus lihat jasadnya dulu. Macam ni, besok kita cari kawan saya yang kenal semua truk yang masuk dan keluar sini. Dia pernah kerja dekat perbatasan. Mungkin dia nampak sesuatu. Bang, abang terlalu baik. Kalau saya balik ke Indonesia, saya bawain oleh-oleh abang. Air jam-jam sama kaos I Love Malaysia. Kau bawa diri kau dulu ke sana, selama tu dah cukup buat saya. Tung, gue nyesel. Kenapa gue dulu gak ikut les silat dah? Gue lebih nyesel kenapa kita makan mie instan seminggu penuh. Sekarang gak ada energi buat kabur. Iya Tung, sekarang ini udah hari kelima. Dikasih makan 1 hari sekali. Makin gak ada tenaga gue. Cang, lu yakin gak mau pikirin lagi tawaran itu? Apa? Soal bawa 10 orang? Serius lu beneran mikir buat korbankan orang lain? Bukan gitu maksud gue. Tapi kalau kita mati di sini, siapa yang bisa nyelamatin yang lain, Cang? Kalau kita hidup, kita bisa cari cara lain. Cara lain? Lo mau hidup dengan nyeret 10 orang ke neraka ini? Lu pikir itu solusi? Lu pikir gue gak mikirin perasaan mereka? Tapi kalau kita bisa, akalin caranya. Kita bohongin balik penjahat ini.
kasih nama palsu, kasih info ngawur. Siapa tahu kita bisa kabur. Kita harus cari cara lain, Tung. Tapi jangan harus ngorbanin banyak orang juga. Gua cuma gak mau kita mati sia-sia, Cang. Ya sama, gue juga gak mau, Tung. Berisik, woy. Apa kalian mau saya pindahkan tempat? Kemana? Tempat yang lebih dingin, gelap, sering kedengaran suara mesin. Please, Bang. Gue mohon, lepaskan kita, Bang. Kita janji gak bakalan lapor ke siapapun. Kita cuma anak-anak yang mau pergi ke Mekah aja, Bang. Gak ada urusan sama kalian. Aduh, akhirnya anak Mekah ini tahu juga rasanya takut. Seperti yang saya udah bilang, bawa 10 orang ke sini. Maka kalian akan baik-baik saja. Dan ingat, sekarang waktu kalian tinggal 2 hari lagi. Jangan terlalu banyak mikir sebelum ginjal menjadi souvenir. Halo Win, kamu udah nyampe mana sekarang? Gue masih di Malaysia, tak? Sekarang gue jadi bingung. Lu juga lihat kan, 3 hari titik lokasi mereka itu statis. Di Kamboja gak gerak, tak? Iya Win, aku juga tahu. Tapi kamu jangan mikir aneh-aneh. Bisa jadi tas mereka dicuri. Firasat gue buruk, tak? Win, dengerin aku ya, serius. Kamu jangan ikutin titik lokasi itu. Jangan ke Kamboja, kamu sendirian. Ikuti aja rute jalan kaki seperti rencana awal. Sambil jalan, kamu bisa tanya orang Malaysia. Siapa tahu ada yang pernah lihat mereka. Iya sih, aku juga belum nyoba nanya banyak orang. Semoga ada petunjuk ya, Win. Kamu hati-hati. Iya, tak? Permisi, Pak. Saya mau tanya, pernah lihat 3 orang jalan kaki lewat sini gak, Pak? Saya belum nampak siapa-siapa yang macam dalam gambar nih. Tapi ramai juga orang asing lalu kawasan nih. Mereka bawa tas yang ada GPS, tapi sekarang lokasi tasnya ada di Kamboja. Saya takut terjadi sesuatu. Kamboja? Tapi kamu di Malaysia sekarang kan? Iya itu, Pak, yang bikin saya bingung. Takutnya tas mereka hanya dicuri dibawa ke sana. Subhanallah, berat juga ya. Maaf, saya tak pernah nampak orang begitu lalu sini. Sebelumnya makasih ya, Pak. Sama-sama. Moga Allah lindung kawan kamu tuh. Bos, kita ada masalah. Apa? Jika bukan nyawa atau uang, simpan buat nanti. Ini soal tas mereka, bos. Anak-anak yang dari Indonesia, kami periksa ulang di salah satu tas mereka yang nggak sempat dibuka waktu itu ada pelacak lokasi, GPS. Aktif. Masih, bos. Dan kami baru sadar, ini bukan GPS murah, ini model militer. Bisa terhubung langsung ke satelit sipil. Berarti posisi kita bisa saja dipantau. Sial, anak-anak Mekah ini lebih ribet dari yang saya pikirkan. Paulus. Sebenarnya siapa mereka? Dan kalian kenapa baru nemu itu sekarang? Maaf, bos. Aku pikir bocah itu... Bocah? Bocah apa bawa GPS militer? Siapa mereka sebenarnya, Thor? 3 hari lu pegang tas-tas itu, dan lu gak cek satu pun. Otak lu isi otot semua, Thor. Gak dipakai buat mikir. Maafkan aku, bos. Aku benar-benar kira tahu. Sekarang ambil tas itu. Masukkan lagi GPS ke tas mereka. Isi lagi dengan baju-baju dan barang-barang kecil lainnya. Bikin seolah mereka masih jalan ke sana. Maksud, bos? Baik sama Dax, kalian buang tas itu ke sungai. Biar sinyal GPS tetap jalan, mengikuti kemanapun arus air. Biar yang cari nyasar di bayangan, sedangkan kau terus tetap jaga mereka di sini. Siap, bos. Saya akan buang sekarang ke sungai. Ide yang bagus, bos. Emangnya tas kita ada GPS, Cang? Gak tahu gua. Tapi kayaknya isi kotak pemberian yang dari si Dita itu Tung isinya GPS. Emang lu sendiri gak tahu? Gak tahu, soalnya gue belum buka. Ini kesempatan kita, Cang, buat kabur. 2 penjaga mau keluar buang tas kita. Iya, tapi ini tangan sama badan kita masih diikat rantai, Tung. Gua lihat yang di badan lu itu udah longgar bisa gue buka. Nanti rantai yang di tangan lu coba gebuk-gebukin aja ke lantai atau ke dinding beton. Aman gak? Gue takutnya kedengeran, anjir. Berisik. Pelan-pelan aja. Daripada pasrah kita mati di sini. Sial. Keras banget, anjir. Kita gak bisa barengan. Takutnya jadi tambah berisik. Lu aja udah terusin gebuk-gebukin aja.
udah longgar ini Tung. Sikat terus Cang. Yes, kebuka Tung. Jangan berisik. Udah, buka punya gue buruan. Ayo kita langsung lari aja Cang. Dengerin gue Tung. Di samping kita kan ada dus. Kita masuk, pura-pura kita udah kabur biar penjaga cari kita keluar. Mana muat anjir. Muat Tung. Teguk aja badan lu. Mending langsung lari aja sih. Mumpung tadi si Torus gak kunci pintu itu. Dia masih ada di sekitar sini bego. Kita kalau langsung lari pasti ketahuan. Takutnya dia ada senjata anjir. Mau lu didor sama dia. Tapi aman gak kalau sembunyi di dus? Gua takutnya ketahuan Cang. Aman. Selain kita gak berisik, jangan batuk, lu tahan aja. Oke dah. Satu lagi, jangan kentut lu. Minimal kalau kentut mode senyap. Jangan bunyi. Iya anjir, bawel lu. Bro, bocah-bocah itu kemana? Sial, kanda itu putus. Astaga, saya lupa kunci pintu ini tadi. Gawat, saya bisa dihabisi sama bos. Kayaknya aman Tung. Dia udah pergi nyari kita keluar. Kaki gua kesemutan parah Cang. Anjir, kacau. Ada-ada aja lu mah. Kita harus gerak sekarang Tung. Nyari jalan keluar sebelum mereka balik ke sini. Ya udah ayo, jalan pelan-pelan aja. Jangan bunyiin apa-apa. Kita keluar lewat jendela belakang aja. Emang lu tahu di belakang ada jendela? Gak tahu. Tapi kita cari aja. Kalau gak lewat jendela, lewat apa aja dah. Yang penting kita bisa keluar. Gua duluan dah. Kalau jalan keluarnya kecil dan gue nyangkut, dorong pantat gua. Iya tenang aja. Kalau masalah nyelamatin pantat mah gua bisa. Pasti ada jalan keluar Tung. Gak mungkin juga mereka masuk lewat tembok. Ini tempat kayak ruangan bawah tanah anjir. Gak lihat pintu gua. Ke arah sini jendela juga gak ada kayaknya. Tadi lu lihat gak Tung? Pasti terus keluar dia ke arah mana? Boro-boro. Kita kan di dalam dus PA. Gue cuma denger pintu besinya aja. Kalau gak ada pintu, mungkin jalan atas. Manjat maksud lu? Pakai apaan anjir? Lagian belum tentu jalan atas bisa langsung keluar. Gimana kalau kita malah jadi tambah sengsara? Kita harus berusaha mikir tenang. Kalau panik bisa jadi tambah susah. Tunggu bentar Cang, ke depan mentok gak ada jalan lagi. Aduh iya anjir. Gua takut ini malah jadi tempat jebakan buat kita. Kalau gak ada jendela, minimal ada ventilasi udara biar kita bisa keluar. Akses pintu masuk kayaknya cuma satu pintu yang di depan itu aja. Kita coba ke ruangan sebelah aja lah. Kita balik pelan-pelan aja. Jangan bikin suara. Ini Cang, jendela udah kebuka. Ayo lu naik duluan Tung. Jangan mikir panjang, keburu mereka balik. Pantat gua nyangkut anjir. Dorong dikit Cang. Dorong. Aduh, coba goyang-goyangin dikit. Biar longgar. Susah anjir. Astaga. Mana sempak lu warna pink lagi. Ngaco dah lu Tung. Kayak Barbie aja lu. Udah jangan dulu komen masalah dalaman mah anjir. Dorong dulu aja pantat gua. Jangan sampai kita ditangkap lagi gara-gara bokong lu, tai. Tung, anjir, suara tembakan itu. Ayo, Cang, dorong lagi yang kenceng. Sorry, Tung. Ini jalan terbaik biar bisa cepat keluar. Mau ngapain lu? Gua harus tendang pantat lu. Parah lu anjing, Cang. Gua bilang sekarang biar lu gak kaget. Sorry, Tung. Anjing pantat gua. Pantesan nyangkut. Pantat lu keras kayak batu anjir. Gua mah gampang badan gue ramping gini. Ayo kita pergi Cang. Sekarang udah aman dah kayaknya. Lo denger kan Tung bunyi tembakan tadi? Asli jantung gue mau copot anjir. Iya gua kira tadi nembak ke kita. Tapi anehnya gak ada yang ngejar kan. Bisa jadi sih mereka nembak ke udara buat nakut-nakutin kita. Seandainya lu didor Tung, sumpah mati konyol lu dalam posisi nyangkut di jendela, pantat nongol, celana dalam pink. Anjing lu emang. Waktu itu gua gak ada salin, yang ada cuma yang warna itu, ya udah gue pakai aja. Ngomong-ngomong sekarang kita di mana sih? Gua udah gak ngerti arah sama sekali, Cang. Tadi gua lihat di papan bangunan ada tulisan kamar. Gua pernah lihat di internet itu tulisan Kamboja. Kamboja? Gila, Cang. Berarti kita udah di bawah lintas negara, anjir.
Sumpah, gak ada uang, gak ada paspor, gak ada HP. Kita bisa dikira imigran gelap. Tung, dengerin gua. Nanti kita kalau ada truk atau mobil besar yang berhenti, kita nebeng aja. Mungkin bakal bawa kita jauh keluar kota. Yang penting kita cari tempat yang rame. Jangan sepi kayak gini. Iya dah, boleh Cang. Pak Din, Pak Ajwan, saya mau bilang terima kasih banget. Saya ini cuma orang asing, datang dengan baju bau keringat, rambut tak acak-acakan, tapi kalian mau nerima saya di sini. Orang berjalan jauh tuh mesti ada tempat singgah. Kalau bukan kita yang tolong, siapa lagi? Kamu datang dengan niat baik, ya cukup. Kami pun pernah susah habe. Tengok kamu, ingat masa muda kami. Lagi pula kamu lucu, walaupun selalu lapar. Pak Ajwan bisa aja kalau ngomong selalu benar. Kadang orang yang paling tersesat itu yang paling dekat dengan hidayah. Teruskan niat kamu, tapi jangan tinggal akal. Jangan takut minta bantuan. Iya Pak Din. Tapi sepertinya saya besok mau lanjut jalan lagi Pak. Mau terus ke Thailand sambil cari 2 teman saya. Berani betul kamu, Di. Tapi kamu yakin jalan sendiri ke sempadan Thailand? Iya Pak Din. Kamu ni betul-betul kuat hati, tapi jalan ke perbatasan sana tak senang. Banyak simpang, kawasan sunyi. Saya tak tenang kalau kamu pergi sorang-sorang. Yakin gak yakin saya harus cari mereka Pak, sambil jalan ke tujuan awal. Berharap saya ketemu dengan teman saya Pak. Kamu ni, jalan ke Mekah tak mudah, tambah lagi nyari orang yang mungkin digerakkan kemana-mana. Tapi niat kamu, luar biasa, luar biasa. Kalau kamu sungguh nak teruskan, biar kami bantu sampai perbatasan. Aku boleh bawa kereta, Azwan temankan. Paling tidak, kamu tak mulai sendirian dari sini. Kamu bilang tadi paspormu ikut hilang waktu diculik ya? Iya Pak Ajwan, semua barang ada di situ, termasuk paspor sama identitas. Kalau begitu, jangan terburu-buru jalan besok. Kita bantu dulu urus paspor darurat, bisa ke kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Hah? Serius Bang? Tapi saya gak ada duit sama sekali Bang. Tenang bro, nanti sambil kedutaan Indonesia, kita mampir juga ke kedutaan Thailand. Urus sekalian, biar kamu bisa lanjut jalan dengan tenang. Tak payah risau, aku ada kereta. Kita atur hari Minggu pagi-pagi kita ke sana. Urusan kamu ini penting. Lagipun, kamu tak boleh kemana-mana tanpa dokumen. Ya Allah, Pak Ajwan, Pak Din, kalian baik banget. Saya gak bisa balas apa-apa. Kita semua manusia, Abe. Kalau kita boleh bantu, kita bantu. Esok kau anak orang, lusa mungkin anak aku yang perlukan tolong orang. Abe, kau tahu tak, pas kau ambil gambar untuk visa tu, muka kau macam orang baru habis nangis. Soalnya tadi saya ngantuk banget Pak, tungguin antrian dari pagi. Tapi dah selesai juga urusannya. Sekarang kau cuma perlu tenang dan jaga diri. Hati-hati nanti di Thailand ya. Kau ada hati yang besar Abe. Tapi jangan lupa jaga diri. Kadang Tuhan uji kita untuk lihat sejauh mana kita tahan. Kalau bukan karena kalian berdua, mungkin saya sekarang lagi kebingungan mau ngapain lagi. Aku pernah ke Thailand waktu muda dulu, naik motor dari Johor. Masa itu belum ada GPS, pakai peta kertas aja. Hah? Serius Pak Din? Gak nyasar? Nyasar 3 hari, sampai tidur di stasiun minyak. Tapi pengalaman itu yang buat aku ingat dunia ni luas, dan kita ni kecil sangat. Habis ni, kalau sampai Mekah, doakan kami juga ya. Mana tahu satu hari kami pun boleh jejak kaki ke sana. Amin. Insya Allah Pak, kalau aku sampai duluan, aku doain tiap hari. Abe, nanti kalau udah sampai perbatasan, kau simpan paspor dan visa baik-baik ya. Jangan macam kemarin tuh, sampai hilang begitu. Paspor tu bukan macam KTP, Abe. Kalau hilang kat negara orang, susah urusannya, boleh jadi tahanan. Iya Pak, nanti saya bakal hati-hati lagi. Kemarin mungkin saya gak kepikir bakal terjadi hal begitu. Tadinya, tas saya juga langsung kena ambil. Dan yang paling penting, jangan percaya semua orang di jalan. Kadang yang nampak ramah pun bisa bahaya. Abe, sebentar lagi kita sampai perbatasan Thailand di Hat Yai ni. Kota besar di selatan Thailand, jadi siap-siap ya. Hat Yai, bedanya dengan suasana di Malaysia apa Pak? Hat Yai lebih ramai, tapi sekaligus jadi gerbang utama buat yang mau masuk Thailand dari Malaysia. Di sana banyak pos pemeriksaan dan imigrasi. Betul. Kita nanti harus siap-siap dengan dokumen lengkap. Jangan sampai ada masalah pas di perbatasan. Nanti kalau sudah masuk Thailand, jalannya bisa beda dan bahasa juga beda. Tapi kita di sini bantu sampai perbatasan. Iya Pak, saya udah siap semuanya.
Kemana ya Cang ini mobil? Jangan-jangan malah ke sarang penjahat lagi. Enggak tuh. Yang paling penting kita menjauh dari tempat itu dulu. Setidaknya sekarang udah gak diikat dan disekap. Waktu tadi lu lihat tulisan kamar di papan, ngerti gak artinya Cang? Gak ngerti gua cara kayak gitu. Yang gue ngerti sekarang perut gue lapar, kaki pegel. Udah itu aja. Cang, menurut lu si Abe gimana ya sekarang? Gak tahu tuh, cuman gue percaya si Abe gak bakalan nyerah gitu aja. Dan gue yakin sekarang dia pasti lagi nyari kita. Terus setelah keluar dari truk ini, kita mau kemana? Lanjut jalan ke Mekah atau kita cari si Abe dulu? Kalau kita lanjut jalan, berarti kita ninggalin dia. Tapi kalau kita cari dia, bisa-bisa malah nyasar lagi atau ketangkep. Nih ya, menurut gue, si Abe gak bakalan balik ke Indonesia sebelum ketemu kita. Dia pasti berpikir kita juga lanjut jalan. Kalau kita malah muter balik, kita semua bisa saling nyasar. Iya juga sih. Jadi kita balik ke rencana awal, Cang. Ikuti rute yang udah kita rencanain dulu. Jadi sekarang tujuan kita bukan hanya nyampe ke Mekah aja, tapi juga buat nemuin si Abe juga. Gua sempat kepikiran buat minjem telepon ke orang lain tuh, buat ngasih tahu keadaan kita ke si Dita. Cuman gue takut dia bilang juga ke orang tua gue atau sama orang tua lu. Yang ada nanti semua jadi panik. Iya, mending gak usah dah Cang. Kabarin aja kita kalau udah bertiga lagi. Gue yakin kita bakal ketemu lagi sama si Abe. Tapi sekarang kita gak ada paspor, gak ada visa. Gimana mau lanjut jalan ke Mekah anjir? Iya, gue juga kepikiran itu Cang. Tapi kalau kita berhenti sekarang, semuanya sia-sia. Kita udah kabur, udah lewatin setengah mati tau gak? Tapi kita bisa ketangkep di perbatasan manapun. Negara-negara di sini ketat urusan dokumen. Cang, gimana kalau kita lewat jalan ilegal? Ilegal? Maksud lu nyeludup lewat perbatasan? Gila lu anjir, bisa ditangkap kita, bahkan bisa ditembak kalau apes. Gua pernah denger, katanya ada jalur dari Kamboja ke Thailand, tapi lewat hutan. Nanti dari sana bisa terus nyambung ke Malaysia, lalu pelan-pelan naik sampai ke Arab. Kalau gitu, berarti tujuan kita sekarang cari info dulu, cari orang yang bisa bantu kita nyebrang diam-diam. Tapi kita harus tetap jaga etika, gak semua penyeludup itu baik. Si Abe mungkin juga lagi nyoba cari kita sambil jalan. Kita juga harus, Cang. Iya juga sih, tapi gue percaya selama niat kita baik, Tuhan pasti bantu. Assalamualaikum Bu, permisi, saya dari Indonesia. Saya mau nanya boleh gak Bu? Waalaikumsalam, boleh. Apa halnya anak? Saya lagi nyari teman-teman saya Bu. Barangkali Ibu pernah lihat 3 orang jalan kaki lewat ke arah sini. Yang ini macam pernah saya nampak, tapi sudah lama. Kalau tak silap, ada budak muda singgah sini tanya jalan ke utara. Apa betul Bu? Serius? Kira-kira masih ingat gak orangnya yang mana? Saya tak pasti yang mana, tapi nampak benar-benar mereka cuma sekejap saja singgah. Lepas itu terus jalan lagi. Oh, ke arah utara ya Bu? Betul tuh. Kalau nak ke sana jalan lurus ikut jalan besar nih. Tapi hati-hati ya, kadang-kadang ada orang tak jujur. Iya Bu. Sebelumnya makasih banyak ya Bu. Apa bener ya kata si ibu mereka pernah lewat ke arah sini? Aku gak bisa nebak-nebak terus. Kalau emang bener yang dikatain ibu-ibu tadi ke arah utara, berarti bisa jadi mereka lanjut jalan ke arah Thailand. Mudah-mudahan aja bener. Ini telepon dia tinggal. Ade, tunggu dulu. Ade tertinggal telepon nikat meja restoran. Saya nampak masa nak bersihkan meja. Astaga. Iya Pak, itu HP saya. Ya ampun, saya benar-benar gak sadar. Terima kasih banget Pak. Ade, boleh saya tanya sikit dari mana sebenarnya dan buat apa datang ke Malaysia sorang-sorang? Saya dari Indonesia Pak. Saya datang ke sini buat nyari 3 teman saya. Namanya Abe, Utung sama Bacang. Mereka jalan kaki menuju ke Mekah. Tunggu, ada bilang satu temannya namanya siapa tadi? Siapa Pak? Abe, Utung, atau Bacang? Astagfirullah, Abe? Kenapa? Bapak tahu atau kenal sama dia? Ya Allah, 3 hari lalu budak tu tidur di rumah saya. Dia jalan kaki, katanya nak ke Mekah juga dan lagi cari 2 orang temannya yang diculik. Saya dan Pak Din sudah tolong uruskan paspornya dan visanya yang hilang. Dan semalam, kami antar dia ke sempadan Thailand. Hah? 2 teman saya diculik Pak?
Ya, Abe cerita malam tu, dia cemas sangat. Katanya mereka bertiga terpisah waktu masuk Malaysia, tapi dua kawannya hilang begitu saja. Ya Allah, Bacang, Butung, kalian diculik. Apa benar kalian dibawa ke Kamboja sesuai titik lokasi GPS? Abe sendiri macam orang hilang arah waktu saya jumpa, tapi dia tetap mahu teruskan perjalanan cari dua kawannya sambil jalan ke Mekah. Kalau 4 hari lalu, si Abe jalan terus dari perbatasan. Menurut Bapak, sekarang dia udah sampai daerah mana di Thailand? 4 hari ya? Kalau dia tetap jalan kaki tiap hari, bisa jadi dia sekarang udah masuk wilayah Songkhla bagian utara, atau mungkin udah nyampe dekat Hatiai. Kalau saya mau nyusul dia, kira-kira naik kendaraan apa ya Pak yang cepat nyampe ke sana? Kalau nak cepat, lebih baik naik van sewaan atau kereta api ekspres. Tapi kalau mau lebih fleksibel dan bisa berhenti-berhenti, saya bisa bantu carikan mobil sewa dengan sopir lokal. Oke deh, kalau itu yang paling cepat, gak apa-apa mahal dikit juga. Oh, ini lagu judulnya apa kok? Kayak pernah dengar sebelumnya. Ayah, ini lagu patriotika. Namanya Halimah Malaya. Macam lagu bola sepak kebangsaan Malaysia. Oh gitu, pantasan kayak gak asing lagi di telinga. Ngomong-ngomong, sampai perbatasan jam berapa ya kok? Kalau terus jalan, mungkin 3 jam lagi sampai. Tapi kalau ada harimau ke jalan, lambat sedikit lah. Harimau di jalan maksudnya? Hahaha, tak lah. Harimau betul-betul pun boleh jumpa kalau nasib tak baik. Tapi jangan risau, ada saya semua selamat. Bisa aja. Koko pernah ke Thailand sebelumnya? Pernah lah, banyak kali. Tapi 1 kali tuh paling tak boleh lupa. Kenapa kok? Ceritalah. Saya jalan-jalan sorang-sorang ke pasar malam di Hatiai ya. Punya jalan, nampak satu awet cuma top berdiri ke tepi kedai baju. Cewek cantik maksudnya? Tunta habis Unibus. Make up macam patung. Senyum pula. Aduh hai lembutnya. Terus Koko aja kenalan? Saya pun tanyalah. Hai dari mana? Tapi suara dia. Suara garau macam bapak saya. Serius kok? Terus dia senyum. Kata dia, I'm from Bangkok, honey. Ya Robi. Itu bukan awe. Itu bentong Thailand. Aduh kok. Terus gimana tuh? Saya pura-pura jawab telepon. Terus lari. Malu besar tapi lutu sangat. Pengalaman yang gak bisa dilupain itu kok. Hidup mesti ada cerita kelakar sedikit. Baru selono. Sebentar lagi kita sampai dekat sempadan. Tak jauh dah, mungkin 15 menit saja. Oh iya kok. Mudah-mudahan teman aku masih belum terlalu jauh dari sini. Boleh jadi ya. Kalau dia jalan kaki macam cerita kamu, mungkin masih sekitar sini-sini saja. Sempadan sini bukan besar sangat, tapi mesti hati-hati. Thailand lain gaya sedikit. Sebelum ke Thailand saya mau briefing sedikit penting nih. Hah? Boleh. Apa tuh kok? Pertama, jangan suka tunduk-tunduk dengan kaki. Di sana itu kurang sopan. Kaki itu untuk jalan, bukan untuk tunduk arah. Oke. Apalagi kok? Kedua, jangan sentuh kepala orang sembarangan. Kepala tuh dianggap suci. Macam kepala naga. Kepala naga? Iyalah, itu istilah deh. Tapi serius, jangan main tepuk-tepuk kepala. Nanti pala kau kena sepaka. Oh gitu kok. Bahaya juga ya. Dan yang paling penting, jangan salah masuk toilet. Kadang ada huruf Thai. Kamu tak tahu masuk toilet lelaki? Iya kok. Makasih kok, ini infonya berguna banget. Abe. Hah? Wiwin? Itu serius lu, Win? Gue takut kita gak bakalan ketemu lagi, Be. Lu gimana ceritanya bisa kesini, Win? Gue sengaja nyusul kalian kesini. Dan gue ketemu orang di Malaysia. Terus dia nganterin lu katanya sampai ke perbatasan sini. Siapa? Pak Ajwan maksudnya? Atau Pak Din? Pak Ajwan. Dia bilang si Bacang sama si Utung diculik. Emang bener, Be? Iya, Win.
Gue juga gak tahu mereka di mana. Soalnya pas kejadian, Udah, kita obrolinnya jangan di sini. Sekarang udah sore, kita harus istirahat dulu. Kita nyari penginapan di dekat sini. nginap berdua di hotel maksudnya. Iya, tapi kan kita gak ngapa-ngapain, Abe. Otak lu jangan mesum deh. Enggak, gue refleks aja kaget. Tapi kenapa gak pesen 2 kamar aja sih? Biar lega gitu. Gue takutnya lu risih, Win. Risih itu kalau kamu ngorok, terus lu teriak-teriak nyanyi dangdut tengah malam. Ayo kita jalan. Lu itu butuh mandi, Be. Baunya aja, lu udah kayak kambing, tau gak? Serius nih, kita sewa penginapan sekamar. Udah kayak bulan madu aja sekamar berdua. Kalau kita beda kamar, ngobrolnya gimana, Abe? Teriak-teriakan gitu di lorong hotel. Mau lu digetok sapam dikira orang gila. Nanti bisa pesan 2 kasur kan? Jangan sampai 1 ranjang lah. Ya 1 ranjang dong. Ingat, hemat. Hah? Terus gue tidur di mana? Lu di bawah, di WC, bebas pilih. Asal jangan di kasur. Kalau mau anget dikit, masuk lemari. Kalau kayak gitu sama aja kayak tidur di luar. Ya udah deh. Kalau kamu pengen banget di kasur, boleh. Hah? Serius, Win? Berarti lu di bawah ya? Ya enggak lah, aku juga di kasur. Kamu tidurnya di pojok, yang paling pojok, deket tembok. Bila perlu nempel. Ah, lu parah. Nganggap gua kayak cicak aja. Abe, kenapa sih kamu ribet banget? Tidur di kasur berdua aja kan kita gak ngapa-ngapain juga. Bukan gitu maksudnya. Gua takutnya ngigo, terus ngorok. Ntar gue berisik, lu gak bisa tidur lagi. Tenang aja sih. Ntar gue sumbat mulut lu pakai tisu. Astaga, serem banget gua. Kayak disandra aja. Jadi lu yakin, Be? Yang nyulik mereka berdua orang yang tinggi besar itu? Kamu inget jelas? Iya, Win. Gue inget banget dia sembunyi di balik semak. Merhatiin kita lumayan lama. Buat apa ya dia nyulik mereka berdua? Kalau seandainya cuma mau merampok, kenapa bukan hanya ngambil tasnya aja? Sekarang posisi mereka di Kamboja loh, Be. Kalau emang bener, berarti kita harus ke Kamboja dong, Win. Lu yakin, Be? Mereka masih hidup? Yakin. Tapi gak 100% Win. Setidaknya kita harus pastiin dulu kalau emang titik lokasi mereka di sana. Kalau kita ke Kamboja, kita harus urus visa dulu, Be. Gak bisa nyelonong gitu aja. Ya ampun. Iya ya. Ribet juga. Visa on arrival sih bisa, tapi itu tergantung pintu masuknya. Kalau dari Thailand ke Kamboja, gak semua perbatasan bisa. Ngurus-ngurusnya lama gak sih? Bisa cepat kalau di tempat yang tepat. Ada agen yang bisa bantuin urus visa ekspres. Tapi ya, bayar lebih. Lu masih ada duit, Win? Ada sih. Tapi kalau dipakai buat urus surat-surat, gue takutnya nanti gak bakalan cukup buat bekal kita ke depannya. Duit bisa dicari lagi, Win. Kalau teman gak bisa diganti. Sekarang lu butuh gue kan? Dulu mah sosokan jalan ke Mekah. Tanpa kabar, tanpa ngajak-ngajak gue. Ya maaf, Win. Dulu mah kan mikirnya bakal aman-aman aja. Ayo tidur. Besok bangun pagi buat urus-urus visa. Iya dah. Good night ya, Win. Ya ampun, Abe, kamu itu polos, lucu, dan kadang nyebelin. Tapi entah kenapa, aku gak pengen jauh dari kamu sekarang. Andai kamu tahu, kamu itu alasan aku buat nyusul ke sini. Alhamdulillah, ini dus terakhir, Tung. Iya lumayan pegel anjir. Jangan lebay lu, setidaknya kita udah bantu dia sedikit. Anggap aja olahraga buat bakar dosa. Nih bro, minum dulu. Udah lu pada istirahat aja, jangan repot-repot bantuin gua. Makasih nih bang. Udah lama bang kerja di sini. Jalan 2 tahun. Sebelum kesini awalnya gua kerja di proyek. Tapi proyeknya bubar, orang-orang pada balik. Gua ketemu bos yang baik dan akhirnya gua kerja di toko ini. Suasana Kamboja gak terlalu jauh juga ya sama Indo. Beda bahasa doang. Iya, tapi banyak juga orang Vietnam, Cina, sama Thailand di sini. Ngomong-ngomong, makasih nih bang. Lu udah bantuin kita bawa jauh ke sini.
kalian tuh sebenarnya kenapa sih bisa sampai ke Kamboja? Serius dah, dari Indonesia jalan kaki, kok bisa nyasar ke sini? Kita niatnya ke Mekah bang, jalan kaki, nyebrang ke Malaysia, tapi di tengah jalan, kita disergap orang, diculik dibawa ke sini. Buset, serius lu diculik? Lagian kenapa sih ke Mekah harus jalan juga? Kalian cuma berdua, awalnya bertiga. Cuman teman gua yang satu lagi gak ikut diculik. Astaga. Terus, abis ini kalian mau gimana? Lanjut jalan lagi bang ke Mekah, sambil nyari teman gua. Yakin lu bakal ketemu? Sebelum berangkat dari Indonesia, kita bertiga udah pelajarin rute. Kita tandain jalur dan titik-titik penting yang harus dilewatin. Bahkan kita udah hafalin nama kota. Jadi walaupun misah, kemungkinan rutenya masih sama. Kalian ada paspor atau visa? Nggak ada bang, barang-barang kita udah diambil semua sama penculik. Kita udah gak punya apa-apa lagi. Waduh, berat itu. Tanpa paspor, kalian bisa dianggap gelandangan lintas negara cuy. Apalagi mau masuk Thailand. Ketat bro penjagaannya. Tahu jalan ilegal gak bang? Astaga, bahaya itu bro. Sebaiknya janganlah. Kalau ketangkep, bukan hanya ditahan, tapi juga bisa disiksa PA. Dan yang parahnya lagi, kalian bisa dijual, dijadiin kerja paksa di ladang atau di pabrik. Serius lu? Serius gua, banyak cerita gitu anjir. Gak ada yang bakal bela kalian. Gak ada negara yang bisa bantu. Gak ada yang tahu kalian di mana. Kasih tahu aja bang kalau tahu jalannya. Gak apa-apa. Kita udah tahu resikonya. Ada sih satu jalur lewat belakang hutan di perbatasan daerah Poikap. Biasanya dipakai sama para pekerja gelap atau penyeludup kecil. Tapi harus jalan kaki jauh, beberapa kilometer. Terus ada pos kayu tua. Di sana ada orang yang bisa bantu nyebrang. Bayar. Pasti, tapi karena kalian orang Indonesia dan gue yang bawa, mungkin bisa nego. Tadi maksud lu bang, pos kayu itu apaan? Dan lu kok bisa tahu betul tempat itu? Pos kayu itu nama samaran bro. Itu titik sunyi di perbatasan. Yang dijaga bukan tentara resmi, tapi orang dalam yang main dua kaki. Nah, berarti di sini be titik terakhir GPS mereka itu muncul. Setelah itu hilang, gak ada sinyal, gak ada update. Ya, terus gimana ya Win? Kita udah nyusurin daerah ini setengah hari loh, dan gak nemu jejak apa-apa. Lu yakin gak sih mereka dibawa ke area sungai ini? Gak tahu sih be, tapi bisa jadi juga mereka berhasil kabur lewat ke arah sini. Terus GPS-nya mati atau rusak. Gua takutnya mereka... Jangan mikir aneh-aneh be, kita ini dari tadi cuma bisa nebak-nebak aja. Itu pun gak tahu pasti. Ya udah ayo Win, kita jalan lagi. Siapa tahu mereka masih gak jauh dari area sungai sini. Aku ngerti kamu pengen nemuin mereka be, tapi kita perlu istirahat dulu. Dan kamu gak bisa terus ngotot jalan tanpa arah kayak gini. Tanpa arah gimana sih? Kita kesini kan ngikutin arah titik GPS itu, Win. Bukan itu maksud aku, Abe. Tapi sekarang GPS-nya udah gak jalan kan? Kita harus susun rencana dulu. Jangan jalan tanpa arah yang gak jelas. Kita harus istirahat dulu. Ah, kelamaan. Gini aja, kalau kamu ngerasa gak yakin, kamu bisa balik aja, Win. Aku tetap lanjut apapun yang terjadi. Kok gitu sih? Aku udah jauh-jauh loh nyusul kamu dari Indonesia sampai Thailand. Terus cuma buat disuruh balik. Kita gak punya banyak waktu, Win. Kalau kita terlalu banyak mikir dan diam, mereka bisa makin jauh. Atau mereka sedang menunggu pertolongan kita. Lu gak mikir apa, Win? Apa kamu bilang? Aku gak mikir. Aku sudah bantu kamu sampai di sini loh. Kamu bilang aku gak mikir. Asal kamu tahu, Be. Aku datang sejauh ini bukan buat nemuin dua orang yang hilang. Tapi aku hanya pengen nemuin kamu, Be. Kamu yang gak mikir dari dulu. Win. Maaf. Win. Sorry ya. Masalah tadi. Mungkin otak gua rada ngaco. Jadinya aku kebawa emosi. Tapi aku gak ada maksud buat nyakitin kamu kok. Mulai sekarang, pokoknya kita jalan bareng, oke? Win. Ada hal yang paling aku takutin selain gak ketemu lagi sama mereka berdua. Yang paling aku takutin itu kehilangan kamu di tengah jalan ini. Kamu ngomong dong, Win. Jangan diam kayak gitu. Aku kan udah minta maaf. Lu tahu gak, Win? Di film-film tuh, kalau dua orang jalan bareng, terus diem-dieman, biasanya salah satunya jatuh cinta loh. Malah, jangan GR. Aku diam karena nahan bau badan kamu, Abe. Akhirnya ngomong juga. Ngomong bukan berarti udah baikan ya. Aku masih kesel. Gak apa-apa.
Yang penting kamu udah ngomong, sisanya aku bakal usaha baikin lagi. Bentar, Win. Hah? Kenapa, Be? Itu dia orang itu, yang waktu di hutan. Serius lu? Yakin? Jangan-jangan cuma mirip. Enggak. Gue yakin, Win. Badannya sama warna rambutnya juga itu. Ayo kita samperin. Wah. Ada apa nih? Kalian bocah-bocah melototin saya? Kamu bisa bahasa Indonesia? Kalian kaget aku bisa bahasa Indonesia? Hahaha. Itu baru permulaan. Bahasa Indonesia itu cuma 1 dari 10 bahasa yang aku kuasai. Terus, lu pikir kita bakal kagum? Widih, cewek pemberani nih. Boleh dong, abang satu celup. Jangan berengsek lu. Di mana, Bang, teman-teman gua? Astaga, sekarang aku ingat. Rupanya kau bocah yang kabur dari perbatasan waktu itu kan? Aku sempat cari kamu di hutan, tak kusangka kita bertemu lagi seperti ini. Tapi sayangnya, sekarang kita udah gak ada urusan lagi. Gua nanya anjing, di mana teman-teman gua? Santai bro. Kalau gua tahu, mungkin gue gak bakal ada di sini bro. Terus kenapa lu nyulik mereka? Gua hanya kerja nyari duit, dan tugas gua seperti itu. Dan gara-gara teman kalian itu, gua dibuang, ditendang, dan hampir mati ditembak sama bos gua. Sudahlah, kau jangan menambah beban. Ini bukan urusan gua lagi. Boy, gue bakal kasih lu duit. Abe, kamu ngapain? Jangan main-main sama orang kayak dia. Gua tahu, tapi gue yakin duit pasti bisa bikin dia ngomong. Uang ya? Akhirnya lo juga ngerti cara dunia kerja. Lu mau bayar berapa? 10 juta. Tapi temuin lagi kita sama 2 temen gua. Hahaha. 10 juta? Lu gak tahu siapa gua? Gua Taurus, pembunuh bayaran, pernah nyurik diplomat asing, pernah bersihin target tanpa jejak, dan jaringan seperti gua ada di mana-mana. Please, Bang. Oke. Gue bisa bantu lu nemuin 2 temen duit tuh. Bayarannya boleh 10 juta. Tapi harus sama wanita itu semalam aja. Gimana? Hah? Anjir, parah nih orang. Gue gak bisa ngorbanin eluin. Tapi kalau gue tolak si bajingan ini, mungkin gue si Utung sama si Bacang bisa gak ketemu selamanya. Gimana? Bilga, kalau gak mau gak apa-apa. Gini aja deh Bang. Gue tambahin 10 juta lagi. Tapi gak sama cewek itu. Kalau kamu mau bayar pakai uang aja, bisa. Tapi bayar 500 juta. Anjir, 500 juta. Duit dari mana gua? Jangan kebanyakan mikir. Gua mau pergi masih banyak urusan. Oke deh. Kita atur waktunya. Tapi sekarang gue bayar uangnya dulu 10 juta. Soal temen cewek gua itu belakangan kalau 2 temen gua udah ada. Hahaha. Siap. Itu bisa diatur, bos. Lu yakin gak jalur ini aman? Gua takut ini hutan dipasang ranjau atau sensor anjir. Gua juga mikir gitu dari tadi. Ini jalur ilegal, Cang. Siapa tahu mereka pasang jebakan buat nyegah penyeludupan. Gue baca berita dulu, pernah ada warga yang kakinya putus gara-gara nginjek ranjau di perbatasan. Gue gak mau jadi berita selanjutnya. Kita jalan pelan-pelan, hati-hati, jangan asal nginjek, dan perhatiin sekeliling. Pantasan kata Sirian tadi, jalur ini sepi, bisa dipakai buat seludupin orang atau barang. Hey, stop! Siapa itu, Tung? Gak tahu gua, tapi tenang, Cang. Jangan panik, kita jangan sampai kelihatan mencurigakan. What are you doing here? Ngerti gak, Tung? Gue cuma ngerti what-nya aja. Kayaknya dia nanya kita ngapain di sini. Yes, we here. No problem. No problem. Who are you? Oh, yes. From Indonesia. We holiday. No holiday. Not holiday. Apaan sih, Cang? Kita bukan lagi holiday, anjir. Ampun, Pak, ampun. Jangan tembak saya. We Indonesia. Lost. No paspor.
Eno bisa. You lost? Passport? Okay, wait. No shoot, you come with me. I help, maybe. Apa maksudnya, Tung? Kita disuruh ikutin dia. Ayo dah ikut aja. You want Thailand no passport? There is other way. Illegal, but not free. Other way? How much? You pay, not me. My friends at border, they take care. But you pay for safe. Dia ngomong apaan sih, Tung? Gue cuma ngerti legal sama pai aja. Dia bilang dia bisa bantu jalur gelap. Tapi harus bayar. Coba tanya berapa, Tung? How much money we must give? $200 for both. Hah? $200? Kasih aja, Tung, kertas yang dari Sirian itu. Ayo buruan. Bentar, gua lagi ngapalin ngomong bahasa Inggrisnya dulu. So, you both want to cross? This is not tourist road. You must pay if you want to pass. My friend Rian, he give favor. Rian, from the Babatambang site, construction team, haha, yes, that Rian. He helped us before. Good man. Ngomong apa dia, Tung? Tenang, Cang. Kayaknya dia emang kenal. Okay, no money. You go free. But listen, no guide. You go alone. Silent. No light. If soldiers see it, big problem. Understand? Okay. We understand. Thank you. You two can cross tonight, but only after sunset. It's safer. Jadi intinya kita bisa lewat dengan gratis, Cang. Tapi dia gak nganterin kita. Berangkat kapan kita? Katanya jalan malam aja, biar sedikit aman. Tapi jangan pakai senter, biar gak ketahuan. Bukan gitu, mata gua sensitif gelap, Tung. Kalau jalan malam tanpa cahaya, gak bakalan lihat jalan gua. Udah pokoknya lu ikutin gue aja. Gue udah sering jalan malam gelap-gelapan, jadi insting gue udah terasa. Terasa gimana? Dulu aja pernah nyasar ke kandang sapi. Gue masih gak percaya, Be. Orang kayak dia mau dikasih duit 10 juta buat bantu kita. Mungkin dia bosan kali hidup jadi penjahat. Terus terharu lihat kita nyari teman jauh-jauh. Dia gak minta apa-apa lagi kan, Be, selain uang? Kacau. Kalau seandainya lu tahuin, orang itu selain minta uang, dia juga minta pengen icilik sama lu. Bisa berabe ini. Lu gak sembunyiin apa-apa kan, Be? Ngerasa ada yang aneh. Dan kamu juga, dari tadi jawabannya muter-muter terus. Ya, namanya juga lagi tegang. Sorry ya, mungkin gue terlalu capek. Jujur deh, kamu kelihatan gak tenang dari tadi. Kayak nyimpen sesuatu kan? Enggak kok, aku cuma mikirin mereka berdua. Nggak tahu mereka di mana sekarang. Bohong. Dengerin gua, Win. Kadang kita harus ngelakuin hal yang kita benci buat nemuin yang kita inginkan. Termasuk nemuin 2 teman kita, Win. Maksud lu apa? Penjahat itu sebenarnya dia gak setuju bantuin kita cuma karena uang. Dia minta hal lain, Win. Apa? Dia minta kamu buat nemenin dia tidur semalam aja. Tapi aku pura-pura setuju biar kita dapat informasi. Apa? Tenang dulu, Win. Gua mau jelasin. Lu jual gue ke dia dan gue jadi bahan tawar-menawar buat temenin dia tidur. Lu nganggap gue apa, Be? Dengerin gua, Win, jangan marah dulu. Gua bilang kan gua cuma pura-pura setuju aja. Lagian mana iya sih ngebiarin kamu tidur sama dia? Terus kenapa kamu gak ngomong dari awal? Iya, sorry. Dengerin gua ya, Win. Gue ngelakuin cara itu karena cuma dia satu-satunya yang tahu petunjuk. Dan gue udah nyusun rencana yang bagus, Win, buat ngejebak dia. Sudah kuduga, kalian bakal lewat jalur itu. Dan kebetulan, jalur itu kan wilayah mainan teman-teman gua. Good, make sure to stop them. Don't let them leave. Keep them there. How long should I hold them? Until I give the order. No mistakes. Don't let them get suspicious. Understood. I'll follow your orders. They're still here, right? Yeah, they're in the back resting. Where are you planning to take them? I'll take them to their so-called friends. The people looking for them.
Namun gua bakal peras mereka dulu dengan tebusan uang yang banyak sebelum mereka kumpul lagi. Ah, I see. Come inside. Let's talk properly. Halo bocah kecil, akhirnya bertemu lagi. Kacau, Cang. Malah ketemu orang ini lagi. Anjing dah. Dia ngikutin kita kayaknya, Tung. Tenang. Sekarang kalian aman. Gue gak bakalan bawa kalian ke tempat seperti dulu lagi. Lu mau apa lagi sih, Bang? Please lah. Kita gak ada urusan, Bang. Gua punya bos baru sekarang, dan dia nyuruh gua hidup-hidup. Gua gak peduli, Bang, lu punya bos baru. Lagian kenapa sih harus kita mulu? Perasaan orang lain di luar banyak yang siap diculik. Gue juga tahu, Bang. Kalaupun kita dibawa hidup-hidup, ujung-ujungnya juga kita disiksa. Emang kalian udah tahu bos baru gua sekarang siapa? Itu teman kalian sendiri, namanya Abe. Hah? Abe? Berarti dia masih hidup, Tung? Iya, dia ngasih duit ke gua. Suruh jemput kalian, katanya kalian penting. Tapi ya, jangan pikir semuanya beres, cuma karena dia ngasih duit receh. Jadi lu mau manfaatin kita lagi, Bang? Lu mau jual kita lagi dengan tebusan? Ya namanya bos, pasti banyak duit dong. Dan satu lagi, gua lihat temen lu bawa cewek waktu itu. Manis banget mukanya. Cewek? Siapa? Entah siapa namanya, tapi dia kelihatan berani. Sayang kalau cuma disia-siakan. Dan sepertinya cocok buat menghangatkan burungku yang hampir karatan ini. Anjir, apa jangan-jangan si Wiwin ya, Cang? Gua juga mikirnya dia, Tung. Kalian harus tahu, gua gak kerja cuma karena duit kecil. Dengerin gua. Kalian berdua diam aja di sini, jangan macem-macem. Kalau kalian mikir buat kabur, gua pastiin bukan hanya lu yang bakal mati, tapi kedua teman lu itu. Watch them closely. If they try anything, just shoot. Okay. Kayaknya dia sudah ngatur pertemuan sama si Abe, Tung. Lu yakin gak yang diomongan dia itu beneran si Abe? Kayaknya sih iya. Gua masih terngiang-ngiang, anjir. Kata si Torus tadi, dia mau gituin si Wiwin. Iya, tapi gue yakin sih si Abe gak bakalan diam aja, Cang. Maksud lu si Abe bakal lawan dia? Gak ingat apa lu? Waktu itu aja kita berdua pukul dia gak gerak sama sekali, anjir. Akhirnya datang juga bos baru. Di mana cewek itu? Gue udah gak tahan nih. Tunggu dulu, Bang. Sebenarnya gue penasaran sama lu. Kok lu bisa tahu pergerakan kita? Lu harus tahu, gua punya mata dan telinga di mana-mana. Bahkan yang udah pernah gua bilang sama lu, gua dengan mudahnya bunuh diplomat asing, bersihin target tanpa jejak, apalagi cuma buat temuin dua teman yang lu cari itu. Kenapa lu culik teman-teman gua? Karena bos gua sebelumnya punya banyak cara buat cari duit, termasuk main di bisnis gelap. Salah satunya jual organ ginjal. Jual ginjal? Di mana teman-teman gua sekarang? Tenang. Mereka masih utuh dijaga ketat sama teman gua. Mereka gak akan bisa kabur. Tapi nasib mereka tergantung lu sekarang. Lu jangan jadi pengecut, Bang. Dengerin gua baik-baik. Lu cuma bayar gua 10 juta. Gua gak sereceh itu, bos. Kalau lu beneran mau mereka selamat, gua minta 100 juta. Tunai. Dan bukan cuma itu. Sama teman wanita lu itu. Lu pikir gue bakal nyerahin semua teman gua? Lu itu orang yang bodoh, Bang. Jangan asal ngomong lu. Mulut lu bisa bikin nyawa melayang. Lu pikir lu paling licik. Sekarang lu jadi buronan, Bang. Ditendang dari jaringan lu sendiri. Dan sekarang ngemis uang ke gua. Itu namanya putus asa, bukan cerdas. Oke. Rupanya lu mau main-main dengan gua. Berapa lama lu bisa kabur? Polisi udah tahu semua. Dan lu baru aja ngaku di depan gua. Rekaman udah jalan dari tadi. Maksud lu? Freeze. Hands in the air. Do not move. Sialan, lu jebak gua. Bocah licik. Gua diam bukan karena takut ya. Gua diam karena gua tahu waktu lu udah habis. Gue bakal keluar lagi. Lu pikir ini akhir dari gua? Dunia kayak gue banyak di luar sana.
Gua kira lu udah mati, Be. Malah yang gue pikir, gue gak bakalan lihat lu lagi anjir. Gimana? Lu kangen kan sama gua? Gimana ceritanya sih lu, Be? Bisa nyuruh orang itu buat bawa kita ke sini? Panjang kalau diceritain mah. Yakin gue gak diajak nimbrung di situ? Wiwin, sini, pelukan sama gua. Ih, najis. Ogah banget pelukan sama lu. Buset, belagu amat sih. Kalau bukan karena gua, kalian gue jamin bakal mati. Ya elah, Win. Lu pengen amat apa kita mati? Thank you, all of you. Even though you're immigrants, you had the courage to report a dangerous criminal. That man has been wanted for years. What you did today helped bring justice, not just for your friends, but for many others. You're welcome, sir. And thank you too for saving us. Pak polisi itu ngomong apa sih, Win? Bahasa Inggrisnya cepet banget, gue gak ngerti sama sekali. Dia bilang, katanya malam ini gue cantik banget. Serius gua, Win? Ya enggak lah. Dia cuma bilang makasih sudah bantu laporkan penjahat itu. Orang itu sudah lama jadi buronan katanya. Iya. Emang ngerti lu, Be? Kagak. However, we'll need you all to come with us to the station for questioning. It's part of the investigation. Dia bilang si Bacang malam ini mau ditahan. Win, jangan nakut-nakutin gua ah. Makanya sedikit-sedikit lu belajar bahasa Inggris, biar ngerti dikit-dikit mah.